Ini ada studi kasus, latar belakangnya sebuah perusahaan asuransi besar namanya SecureLife. Itu memutuskan untuk mengadopsi AI untuk mengoptimalkan proses klaim dan underwriting. Ini ngomongin soal klaim garansi asuransi dan penutupan asuransi. Mereka berharap AI dapat membantu menganalisis data klaim secara efisien, mengidentifikasi potensi penipuan atau fraud, dan menetapkan premi yang lebih akurat berdasarkan profil risiko pelanggan. Ini ngomongin soal profil risiko ya. Tantangannya saat dimulai penerapan AI, itu ternyata perusahaan SecureLife ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan nih teman-teman. Ternyata data yang mereka miliki ternyata tidak sepenuhnya akurat dan kurang representatif dengan masalah dan keadaannya gitu. Misalnya data historis lebih banyak berasal dari nasabah dengan resiko rendah. Oke, jadi ini ada imbalance. Biasanya ada imbalance itu karena nasabah data historisnya itu banyak yang berasal dari nasabah dengan resiko rendah. Itu pasti AI-nya akan cenderung bisa memprediksi nasabah-nasabah dengan resiko rendah gitu. Nasabah-nasabah dengan resiko tinggi itu sangat sulit diprediksi. Jadi ada kemungkinan nasabah yang harusnya itu resiko tinggi malah terdeteksi resiko rendah. Itu yang nggak kita inginkan kan. Itu sehingga model AI ini cenderung memberikan penilaian resiko yang terlalu optimis bagi nasabah baru gitu. Jadi tadi intinya harusnya kita diagnosa nasabah ini kemungkinan fraudnya tinggi, tapi malah memprediksi bahwasanya nasabah ini bisa melakukan pembayaran atau resiko rendah gitu. Nah terus kalau kayak gitu gimana? Apa solusi terbaik yang dapat diaplikasikan dalam kasus ini? Nah, solusinya itu yang pertama membersihkan data yang mereka miliki agar lebih akurat dan benar. Jadi kita klasifikasikan data dulu. Kita harus memastikan bahwasanya data yang akan kita buat sebagai bahan model itu adalah data yang berkualitas ya. Jangan sampai kita masukkan data yang ala kadarnya untuk kemudian dijadikan patokan bisnis nanti. Itu sangat fatal karena ini sistemnya juga udah gede banget ya. Kalau ngomongin soal asuransi biasanya kliennya udah banyak banget. Dan itu ngomongin soal cost daripada perusahaan. Kalau ngomongin soal cost itu ngomongin soal sustainable daripada bisnisnya. Bisnisnya bisa berjalan atau enggak gitu ya. Itu sangat fatal kalau ngomongin soal itu. Nah, bayangkan jika kamu punya catatan yang berantakan, kamu harus merapikannya dulu sebelum bisa menggunakannya. Setelah data dirapikan, SecureLife juga perlu mencari data tambahan dari berbagai jenis pelanggan agar gambaran yang mereka miliki lebih lengkap. Oke, jadi biar balance ya. Jadi kalau teman-teman melakukan sebuah penelitiannya itu berhubungan sama gender, teman-teman perlu memastikan bahwasanya nanti yang teman-teman tanyakan itu adalah orang-orang dengan gender maksudnya gender laki-laki dengan gender perempuan itu punya representatif yang sama, misal 50% gitu. Jadi nggak bias di salah satu gender aja, itu sih intinya. Kemudian selanjutnya, agar AI mereka tidak terlalu optimis hanya karena data lama banyak dari nasabah resiko rendah, mereka bisa menyeimbangkan datanya. Ini ngomongin soal imbalance data ya, yang tadi sudah saya singgung. Ini seperti memastikan semua tim sepak bola punya jumlah pemain yang sama agar pertandingannya adil. Mereka juga bisa menggunakan beberapa model AI sekaligus, seperti meminta pendapat dari beberapa orang ahli, konsultan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, itu aja buat pertemuan kali ini. Harusnya teman-teman udah tahu tentang tantangan kalau kita ingin mengimplementasikan AI, baik itu secara kecil, secara personal, atau mungkin buat perlombaan teman-teman, atau mungkin nanti teman-teman ditugaskan atau punya tanggung jawab untuk membuat AI yang punya skala besar atau potensi besar, di mana klien teman-teman itu banyak banget gitu ya. Itu hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dahulu gitu. Nah, oke. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan, tapi intinya itu teman-teman harus jadi lebih tahu ya tantangan kalau kita adopsi AI gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide AI kemudian nanti diutarakan ke manajemen atau ke atasan, itu kadang-kadang idenya itu nggak bakalan bisa diaplikasikan atau nggak bakalan bisa langsung dikerjakan sama perusahaan gitu ya. Jadi ya banyak banget evaluasi yang perlu dibicarakan gitu. Ini soal ngomongin cost juga ya biayanya berapa sih kalau mau bangun itu juga sensitif kan ya. Oke, itu aja materi kita pada pertemuan kita kali ini.
Silakan dikerjakan tugas dan kuis yang ada di website. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.